mungkin itu ya, yang itu terbit pada tahun 2007 dan tentu buku ini masih sangat relevan sampai hari ini ya, Bapak. Kemudian tentang artikel jurnal ada Civil Military Relations in Indonesia, Change Amidst Continuity, Armed Forces and Society, itu terbit pada tahun 2000. Kemudian ada The Challenge of Militant Islam and Terrorism in Indonesia. Jadi dari karya-karya beliau tampak sekali memang Bapak Singh ini sangat membidangi tentang ya tema yang kita diskusikan hari ini. Thaksin and the Challenge of Islamist Militancy in Southern Thailand. Kemudian ada Singapore General Election 2015 Explaining PAP Resounding Win. Ini tahun 2016. And our topic today is recent development in Afghanistan and its potential influence on extremism in Indonesia. Ini tema yang sangat relevan, sangat menarik, and as recently many mass media, whether online or offline, printed or unprinted, informed us of very shocking news. Ya, ini cukup mengejutkan ketika pada tanggal 15 Agustus 2021 itu Taliban took over Afghanistan, and as they took control the nation capital city, reaction reaksinya memang beragam sekali ya. Ada apa? Kita baca di media-media, kita nonton TV, reaksi rakyat Taliban sendiri, reaksi negara-negara Eropa, Amerika, dan dunia Muslim sendiri, among them Iran and Indonesia, all of them have shared their strong reaction. Until today, particularly in Indonesia, this issue remains become a very hot issue to be discussed, baik itu di forum-forum ilmiah maupun in television, newspaper, and other mass media forums. In Indonesia, this Taliban victory, for some, has sparked fears of an impending revival and escalation of extremism. Dan itu diskusinya, perdebatannya sangat ramai di kalau kita nonton TV ya. Some people say that Taliban's victory allegedly triggered a high level of euphoria among Indonesian extremists, so it is worth worrying about its revival, development, and proliferation. Dan itu sangat mengkhawatirkan beberapa pihak. Kalau kita nonton di media massa, you may heard many views about this and maybe some different analysis about this. But actually, what scholars say about this? Kalau dari kacamata ilmiah, bagaimana ini? Dari kacamata kalau memang yang dari para ahli sendiri, bagaimana pendapat mereka? And today we have a special guest who will talk about this. Dan selanjutnya Bapak Belver, saya tidak perlu berpanjang kata lagi. Kita persilahkan Bapak untuk memulai presentasi. And Mr. Singh, the time is yours. Ibu Yumi, matur nuwun. Thank you very much. Selamat siang, assalamualaikum semuanya. So saya betul-betul terima kasih pada teman baik saya, Prof. Wildan, Dekan, yang sudah lama saya kenal. Kita bertemu di Leiden dulu ya Mas, pertama kali ya. Oke, so sudah lama. So ini satu peluang. Terus terang setiap bulan sebelum COVID saya ada di Jogja, setiap bulan. Dan karena COVID, rancangan saya tuh dihancurkan, betul. Musuh COVID ini luar biasa. Tapi terus terang, hanya bukan karena banyak teman di Jogja, tapi lebih senang. Sudah 20 bulan saya tak ke sana, tapi lebih senang tuh, saya ini orang hidup untuk makan, Pak. Saya ini suka makan. Dan apalagi kalau resep-resep Jogja yang khusus, gudeg Karanggeneng, sate Pakpong lah, tengkleng gajah lah, nasi kucing, ini macam-macam. Waduh, insya Allah ini akan jadi realitas tak lama lagi supaya bisa kembali kepada takhta makanan. With regard to our topic, saya diberi waktu 40 menit, 45 menit. Terus terang kalau nak cover topik ini dari pagi sampai sore pun mungkin tak cukup, tak cukup. Untuk menggambarkan iklim politik dan keamanan yang ada di Afghanistan, apalagi dengan dampaknya kepada
Indonesia di sektor ekstremisme dan terorisme, saya itu akan melihat secara general dan lepas itu kita membuat satu sharing session. Terus terang di UIN ini terlalu banyak pakar-pakar tentang topik ini, bukan negara jiran yang begitu jauh. So I hope we can talk and discuss dan kita tengok dari mana kita pergi ke sana. Yang penting bagi saya ini, untuk melihat ini Taliban 2.0 ini baru 2 bulan di Afghanistan, baru 2 bulan. Kalau kita tuh nak mempanjang-panjangkan dan dalam-dalam ini akan berlaku esok di Indonesia, itu tak masuk akal, tak masuk akal bagi saya. Tapi lebih penting untuk memahami apa yang bisa dan mungkin the possibilities of happening, kita kembali kepada apa mereka, kenapa mereka buat apa yang mereka telah lakukan, dan jaringan-jaringan yang ada dari Indonesia dengan mereka. Dan jaringan ini masih ada. Masih ada. Saya tuh dalam research saya sejak 2001, 2000 lah di Indonesia, banyak saya meneliti, coba memahami jaringan ini. Dan terus terang banyak orang-orang yang ada di apa disebutkan sebagai JI adalah teman-teman baik saya hari ini. Dari Pak Zarkasi sampai Abu Bakar Bashir atau Rohim atau Abu Rusdan, ini teman dan banyak. Terus terang quote-unquote saya membelajar dari apa konsep mereka dan di mana mereka ada. Saya masih percaya mereka nasionalis. Mereka nasionalis quote-unquote. Tapi konsep mereka adalah lewat memajukan, menjagokan Islam. Walaupun Islam mereka itu Islam keras. So let me share. I have a lot of slides. Saya akan rush through. Ada yang banyak mengeripit, tapi informasinya luar biasa. Dan lepas itu, from 3:33, 4:35 onwards, kita bisa ada Q&A. So I share my slides first now, Pak. So kalau kita lihat apa yang kita sedang melihat, ini jarak jauhnya Indonesia dengan Afghanistan, 6.000 kilometer. Ini KBRI Indonesia di Kabul dan kedutaan Afghanistan di Jakarta di Indonesia. Tapi lebih penting, kalau kita nak lihat pendekatan, saya sebelum COVID saya ada di Malang. Kalau saya tinggal dekat Kampung Arab. So di sana tuh banyak resto-resto atau makanan Afghanistan di Malang, di Kampung Arab, juga di Batu di mana Azahari dibunuh. Okay? So ini nasi Kabuli sebenarnya mula dari nasi Kabul. Ini yang memberi stroke pada Pak Harto waktu itu. So nasi Kabuli ini ada di Jogja juga, ada di Sleman. Dan ini Bang Saleh ini yang saya suka di Malang ini, luar biasa. So Afghanistan tuh terus terang tak begitu jauh dari hati nurani Indonesia, karena mereka tuh sudah mendekati dari berapa sudut. Tapi lebih penting, kalau secara political science, kalau kita lihat hubungan dekat antara Indonesia dengan Afghanistan in general, Afghanistan adalah satu negara yang pertama, very early, merekonasikan Indonesia sebagai negara yang independen, September 47. Tapi kita lihat diplomatic relation mereka dan tengok apa yang mendekatkan mereka. Not bad, it's quite interesting. Pak Harto, Bung Karno ke sana 61, Hamid Karzai, waktu Pak Bambang Yudhoyono, Pak Jokowi dan Yusuf Kala. So kalau kita lihat dari template hubungan antara dalam international relations, hubungan state to state tak begitu dekat, tapi ada dan selalunya ada isu yang membuat mereka begitu dekat. Saya masih ingat waktu saya wawancarai Pak Benny Murdani, orang yang hebat di Indonesia waktu dia jadi Pangap, waktu itu ada ABRI. Dia beritahu pada saya, Indonesia diminta oleh Amerika Syarikat untuk menghantar 100.000 senjata M16 ke Afghanistan kepada mujahidin. Wah, luar biasa nih. So, dari Halim mereka terbang ke Aceh, dari Aceh Auri terbang ke Diego Garcia, dari Diego Garcia mereka terbang ke Afghanistan dan mereka drop 100,000 AR-15 atau M16. Dan lepas mereka menang, Uni Soviet dikalahkan, Pak Benny Murdani ke Afghanistan dan dia tuh dianugerahkan
oleh Pak Rabani, satu senjata yang luar biasa yang masih ada di rumah almarhum Benny Murdani. So ada hubungan yang interesting antara ini dua negara. Tapi untuk dalam topik kita ini, kenapa kita nak bicara tentang masalah ekstremisme dan terorisme dan macam-macam? Terus terang, sejarah menonjolkan dua faktor. Satu, pelanggaran kedaulatan Afghanistan oleh Uni Soviet, dan bagaimana Amerika Syarikat dengan sekutunya atau konconya dan macam-macam dalam perang dingin nak mengalahkan Uni Soviet sejak tahun 1980. Tapi yang kedua, apa yang sedang berlaku di Indonesia, di mana di bawah pemerintahan Orba, Pak Harto, ada kelompok macam Ali Murtopo, Benny Murdani dan macam-macam, permainan bakin dan macam-macam, di mana kelompok Islam keras itu ditarget, khususnya selepas peledakan Borobudur. Dan satu-satu kelompok yang ditarget adalah DI dan DI 9, DI 9 yang ada di Jogja, khususnya Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir. So cerita mereka tuh terus ada kaitan dengan bagaimana Indonesia dengan Afghanistan dari sudut yang keras ini muncul. So mereka tuh lepas itu lari atau hijrah secara ilegal kepada Malaysia 85, dan sejak 85 kelompok DI waktu itu disebut sebagai NII mula ke Afghanistan lewat Pakistan untuk training militer dan juga berperang dengan mujahidin. Tapi konsepnya adalah bukan pergi sana untuk wafat. Abdullah Azam katakan, Ustaz Abdullah Azam, jangan mati di sini. You berperang, belajar, tapi kembali ke rumah kamu dan berperang dan berjihad di Indonesia. So itu konsepnya. So yang kita melihat, karena Afghanistan ada hubungan antara ketua-ketua leader jihadis dari Indonesia dan Afghan Mujahidin. Dan ini kita lihat Sungkar Bashir dengan Osama, dengan Abdullah Azam, dan yang paling penting Rasul Sayaf. Ada 6 kelompok mujahidin yang penting, yang di mana dirumahkan kelompok Asia Tenggara adalah di tempat Rasul Sayaf. Dan dari sini kita lihat di bawah ini. Dari 85 sampai 991 itu ada military academy di mana orang-orang Indonesia itu dilatih. Dan kelompok ini saya tu dapat informasi macam-macam, tapi roughly is true. Ada lagi satu slide. So ini ada di Camp Sada, ini ada di Torkam, dan hampir semua tokoh-tokoh JI hari ini yang masih hidup telah lewat dari sekolah ini atau universitas ini atau akademi ini. Dan nomornya tu mungkin kata tak besar, tapi mereka tu dianggap sebagai tokoh. Termasuk Hambali yang sekarang masih di Guantanamo. Okay? So important yang buat, so ini adalah nama-nama orang yang penting dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dan 91 onwards, luar biasa. Footnote, sejak 96 bila Taliban masuk di Afghanistan, military training itu telah pindah ke Mindanao. Okay? Ke Filipina. Dan sejak 91 ada banyak tokoh. Tapi tokoh ini bukan hanya Indonesia, tapi Asia Tenggara. Dan khususnya dari Singapura. So we have got a regional network. Ini saya dapat dari polisi Indonesia. Dan ini data mereka. Interesting. Training camp, Angkatan 1, Angkatan 2, Angkatan 3. You tengok nama-nama mereka ini luar biasa. Angkatan 5, Angkatan 6, dan itu 7, 8. Fantastic. So inilah maknanya Afghanistan. What is the meaning of Afghanistan? What is the meaning of Taliban? Tapi most of the military training sebelum Taliban masuk ke, jadi Taliban sudah ada tapi belum jadi kuasa di Afghanistan. Ikut Intel Police Indonesia, ada kira-kira informasi ini, 153 dari Afghanistan, 58 dari Mindanao yang dilatih untuk membunuh, meledakkan bahan macam-macam. Okay. Dan satu-satunya yang jadi pakar untuk trainer adalah Abu Rusdan, because he became a military trainer.
Dan lepas itu dari Afghanistan mereka masuk ke Mindanao, dan satu-satu orang yang penting dalam ini untuk ini adalah Nasir Abbas yang ada di Jakarta sekarang. Okay, so very quickly, interesting. So one factor yang penting adalah the military dimension of Afghanistan and Taliban for Indonesia dulu. So dan kita nak tahu sekarang. Saya pikir mereka masih ada. Bagi saya tuh JI masih grup yang paling kuat di Indonesia hari ini. Tapi mereka tak akan meledakkan sesuatu sampai mereka membuat keputusan yang berbeda. Sekarang mereka masih dalam idat. So kalau kita lihat apa artinya Indonesia dengan Afghanistan, khususnya sejak 1988, 88 bila Uni Soviet kalah, kita melihat Uni Soviet keluar dari Afghanistan, Mujahidin yang telah bermain untuk menjatuhkan mereka, sekarang berperang satu sama lain. Dan dalam kamulat peperangan inilah muncul Taliban, yang khususnya dilahirkan di Pakistan. Okay? Taliban berarti student. Uni Soviet keluar, Mujahidin berperang, Taliban in power. Sejak itu, apa artinya pendidikan militer dan politik Indonesia di Afghanistan, khususnya di kem-kem politik dengan militer di bawah Rasul Sayyaf. Rasul Sayyaf pro-Saudi, tapi Islam keras, Salafi jihadi, and so on and so forth. Apa yang mereka belajar? Satu, military skills, yang later on mereka menggunakan di Indonesia dari 2000 sampai 2009. Yang kedua, dan ini belum berubah, ini tak akan berubah, ideological hardening. So percaya kepada Salafi jihadi outlook, extremism conflicts within a largely moderate Islamic Indonesia. Win Jogja lebih pintar dari saya tentang ini. Tak basically konsep mereka tu sempit, nak balik kepada salaf, to the pure Islam. So musuh mereka tu bisa orang asing, non-Islam, tapi juga dari Islam sendiri. So interesting dimension. Yang ketiga, ini penting dan masih berjalan, tapi sudah ada perbedaan dan ini sedang didebatkan. Waktu Taliban 1 dan Afghanistan yang mula-mula sejak Uni Soviet masuk adalah pembangunan dan kekuatan the global and regional networking. So Jamaah Islamiyah dengan Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah dengan kelompok-kelompok di Asia Tenggara, khususnya dari Filipina. Okay, important. Yang keempat, adalah cara Indonesia merespon, dan respon ini sampai sekarang adalah Indonesian response towards terrorism, extremism, khususnya selepas the first Bali bombing. Dan dari sini kita melihat ada anti-terror coordinating desk. Yang pertama tu Ansyad Bae, lepas itu kita tu ada Densus, yang ketiga kita tu ada BNPT, and so on and so forth. Jesilek. So interesting is karena ini ada respon dari negara, ada pro dan kontra, tapi satu-satu kelompok counter terror yang paling quote unquote hebat adalah Densus, tapi banyak kontroversi karena banyak orang katakan pembunuhan extrajudicial dan macam-macam. Something we can talk about in a while, no problem. Very quickly, if you look at the JI network with as a consequence of Afghanistan, so kita dari NEE jadi JI, dan JI is a regional network. JI Australia, JI Malaysia, Philippines, dan Singapura. Dan ini bukan hal yang baru, yang kita sudah tahu. Dari DE mereka muncul jadi NEE, masalah dengan Ajeng Masduki, akhirnya mereka berpecah dan lahirlah JI pertama. Satu-satu isu yang interesting adalah kelompok Islam yang katakan keras selalu berpecah dan lagi berpecah. Okay, it's one of the characteristic of radical groups in Indonesia. Ini interesting. Ini sebelum Afghanistan Taliban dikalahkan. Ini adalah struktur JI di Indonesia dan di rantau. Okay, so ada Al-Qaeda di sana. So ini penting mak dan bapak JI itu bukan Taliban. Mak dan bapak JI adalah Al-Qaeda. Walaupun Al-Qaeda itu ada kaitan dekat dengan Taliban. So I think structurally they are very different. Kita tuh bisa debat di mana, tapi interesting yang mereka tuh melihat konsep
itu dari AQ dan bukan dari Taliban. Dan ini konsep dan organisasi mereka sebelum JI dikalahkan structurally di rantau ini. Sekarang di Singapura dikalahkan, di Malaysia dikalahkan, di Filipina masih ada, di Thailand dikalahkan, di Kamboja sudah dihancurkan, di Myanmar sudah dihancurkan. So JI yang paling kuat adalah di Indonesia, oke, hari ini. Dan inilah tokoh-tokoh mereka yang pasti ada yang sudah dieksekusi, ada yang sudah dilepas, ada yang ada di sekarang di sudah wafat, yang ada yang di Guantanamo. So dan interesting adalah karena pendidikan mereka, pelajaran mereka dari Afghanistan dan lepas itu dari Filipina, tapi bagi saya itu di Afghanistan adalah bom-bom yang mereka lakukan. My next slides are very beautiful. Dari 29 sampai 13 ada banyak nih. Tapi ini interesting ya. You tengok 2000 luar biasa nih. Tak ada waktu nak discuss. 2001 luar biasa nih. 2002 fantastic. Tengok di mana mereka tuh begitu aktif dan semua nih JI, either small scale or big scale. 2003. It's 203, 204, 205. I mean, so you are talking of a very active, for a lack of a better word, a terrorist organization which was literally born in Afghanistan. Ini struktur mereka, ini juga saya dapat dari polisi Indonesia, dan ini juga dari mereka. Nah ini, okay, so dari ini di atas sampai bawah. So struktur menunjukkan dari, dan hampir semuanya telah dapat pendidikan militer mereka dan ideologi mereka dari Afghanistan. So I mean ini sejarah. Ini dan kita jangan lupakan sejarah. Remember what Bung Karno say about Jasmera kan? So dan strategi mereka tuh apa yang kita ada sebagai DE akhirnya tuh jadi JI karena masukan dari AQ. Okay? Karena sekarang mereka tak mau hanya nak majukan, jagokan Indonesia sebagai negara Islam macam DE, tapi as part of the global Islamic Caliphate. Wah, ini dia. So sekarang konfliknya tuh regional, dan regional tuh jadi lebih besar global. Dan ini interaction dan influence of outside forces from Indonesia, khususnya dari Timur Tengah, Egypt in particular. So the realization of NEE, Islamic State of Indonesia, as part of a bigger global network. Ini amir mereka, yang saya tidak ada foto Agung, walaupun Adung ada di sini ya, Adung ada di sini. Ini Adung nih, Adung ada di sini. Di sini saya tidak ada. So Sungkar, Bashir, Rusida, Nadung, Zarkase, para Wijanto yang baru ditangkap, dan sekarang yang sekarang kita tak tahu. Mungkin sudah ada tapi kita tak tahu. So what is the impact? Untuk memahami apa yang sedang berlaku sekarang. Satu is the Afghan alumni. Ini penting. Ini masih ada, masih kuat. Dan bila saya bertemu dengan Pak Rusdan, dia bicara tentang peran sejarah mereka, komaradi mereka, ideologi mereka, sama-sama menangis, sama-sama meninggal, sama-sama ketawa, sama-sama berjuang, sama-sama masuk penjara. Dia bilang, ini satu komunitas yang tak boleh dihilangkan. Tak bisa dihilangkan. Dan mereka sampai hari ini, now, masih bertemu, masih buat training, tapi secara halus. Dan saya tanya banyak dari mereka, what is the strength? Sydney katakan 3.000, tapi yang saya dapat tahu mungkin lebih dari 3.000 di Indonesia. These are JI members all over Indonesia. Dan terus bermeeting, terus karena is part and puzzle of IDAT. So JI is alive. Kalau JI is alive, Al-Qaeda is alive, then what is the meaning of Al-Qaeda, of Taliban coming back to power for Indonesia? Interesting, okay? That's number one. Number two, organisasi mereka karena Afghanistan adalah the regionalization of the concept of jihad in Southeast Asia. Ini tak pernah dulu berlaku, ini baru. Ini karena mereka bersatu berumah di kamp Rasul Sayyaf. Karena hanya kamp Rasul Sayyaf merumahkan semua orang dari Asia Tenggara, tak kira dari Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia. Yang ketiga, karena Afghanistan, masalah internal di DE jadi sumber perpecahan, dan karena itu lahirlah JI.
in 1993 January. So important to know that Afghanistan, while being a plus or minus, juga ada dampak tentang perpecahan. Dan finally, how friendship between Indonesian and Southeast Asian led to a region-wide terror group. Okay, it's a region-wide terror group. Dan banyak personal link mereka masih ada sampai hari ini, walaupun bukan organizational. So akankah ini will be given a new birth? Kita tak tahu, kita tunggu. So impact on Indonesia, satu, the bombing, massive bombing, non-stop dari 2000 atau 1999, tapi 2000 yang jelas, sampai 2016, the last major JI bombing before IS entered into the picture. Itu satu. Yang kedua, the general insecurity. Sampai hari ini kita tuh di rantau ini bicara tentang ancaman dari JI. Walaupun ISIS itu muncul, we still talk of JI. Number tiga, the divide within Indonesia and Muslim countries between different factions and ideology or interpretation of Islam. It will continue. Okay. The next thing, Southeast Asia as the second front. Southeast Asia as sarang teroris. Lee Kuan Yew ini. The measures adopted by the government in all the country, especially Indonesia. And I think kita salute Indonesia. Karena Indonesia tu, walaupun saya katakan ada extrajudicial killing, macam kepada Pak Suyono, but generally speaking, you are using a legal mechanism, gantung mereka atau tembak mereka atau penjarakan mereka. Indonesia have got more than 1,500 detainees and more than 130 killed. It's luar biasa. I mean, it's not the number, but you follow a system. And finally, yang memprihatinkan kita adalah the inability of Southeast Asia to collaborate. I can talk more later on. Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, banyak talk. NATO, no action talk ni. Banyak, okay? Because of different priorities and so on and so forth. Okay? So because of that, terrorism will remain alive in this part of the world. JI or after JI. So Taliban 1.0 in Indonesia, 96, JI shift came to Philippines from Afghanistan, but the links continue. Dan tapi ini oknum. For example, 98, JI financed Singaporeans to go to Afghanistan to belajar sistem pemerintah Taliban. 98, Hambali bawa orang Singapura dan Malaysia ke Afghanistan untuk belajar dari kelompok Taliban yang ada di Kandahar. Kandahar adalah pusat Taliban. Dan orang Singapura again back to Afghanistan untuk bertemu dengan Muhammad Atef yang dibunuh di Afghanistan oleh Amerika Syarikat. He is the military brains of AQ dan juga the military brain of the 9/11 bombing. So we are still having this even though the main focus is in Philippines. Now, ini baru berlaku kan? So, Taliban 2.0, what does it mean for Indonesia? Satu, sebelum mereka muncul sebagai kuasa, Indonesia sudah berjaring dengan mereka nih. Dan orang yang jadi tombak, ujung tombak adalah JK sebagai wapres. Dia bertemu dengan Barada dan dia mengundang Barada ke Indonesia. Ini Barada ada di Indonesia ini. Ini Ibu Retno sekarang bertemu dengan Taliban di Qatar. Of course, ini anak Bashir Rohim dan ini adalah Abu Tolut, okay? Juga pernah training di Afghanistan. Okay? Ini ada banyak kaitan dengan AQ, okay? So what does the return of Taliban to power in Afghanistan means for the issue of extremism and terrorism? Satu, kita jangan simplify issue. Ini bukan Afghanistan 1996. Why? Hari ini, sekarang as I'm talking to you, in Afghanistan ada begitu banyak kelompok teror. Kita tuh ada Islamic State of Khorasan. Ini tempat hijau, ini perbatasan dengan Pakistan. Kita tuh ada Al-Qaeda Core. Al-Qaeda Core ini. Kita tuh ada kelompok yang penting, yang baru, yang berpecah, bukan dipecah, yang diorganisasikan
oleh Zawahiri, Al-Qaeda in the Indian subcontinent. Dan sekarang banyak pekerjaan mereka untuk rantau kita adalah lewat sini. After I show you evidence. Haqqani, kelompok yang paling keras, paling deras, paling kejam. Dan sekarang Menteri Pertahanan mereka adalah dari ini, Haqqani. Tapi kita juga ada kelompok dari Uzbekistan dan juga kelompok dari Uyghur. Ini Eastern Turkistan Islamic Movement, ETIM. So kalau kita nak katakan, what are we talking about? My friend, it's very complex. This is no longer the same Afghanistan, and Indonesia is also not the same template as before. Iklim politik, structure politik, architecture politik, architecture agama, architecture ideologi sudah berbeda lebih lepas 25 tahun ini. So kalau kita nak katakan, Taliban rise in Afghanistan direct, which group are you talking about? Not so straightforward, right? Just to start the thing rolling, ini IS selepas Amerika Syarikat dengan Iran dengan Syria membantai kelompok IS di Syria dan Iraq, banyak orang Indonesia berhijrah lewat Iran, masuk Afghanistan dan sekarang ada di sini. Orang Indonesia. Orang Indonesia dari Pakistan, dari madrasah, masuk ke Afghanistan, ada dengan IS, ada dengan AQ, ada dengan AQIS. Saya tidak tahu orang-orang Uyghur yang ada di Indonesia Timur sudah masuk ke mana nih? We do not know. Are they somewhere here too? Because have Indonesian connection. So ini informasi ini kita belum tahu. Yang hanya kita tahu tuh ada orang Indonesia di sana. Okay, and what does it mean? I think it will take time. Number two, secara simple, just look. 1985, bila masuk, orang Indonesia masuk, ada Afghan Mujahidin, sedang berperang dengan Soviet Union. Ada banyak kelompok dari Timur Tengah, termasuk Osama bin Laden. Okay. Habis itu dari Indonesia ada DE and EE. So ini kelompok. Masuk dari Pakistan sampai ke Peshawar, lepas itu masuk ke Kandahar, Kos dan macam-macam. 3 years later, ada perubahan peta politik. Sekarang Afghan Mujahidin ada. Tapi ini sudah jadi Al-Qaeda. 1988. DE dengan NE masih ada. So ini bagaimana hubungan mereka? Interesting. In a way, they continue. Tapi di sini is Osama bin Laden sebagai orang nomor 1. 1996, mulanya muncul Taliban. DE sudah jadi JE karena 93. Ada Taliban, ada AQ. How is the relationship? Bulk of the relationship is with AQ. AQ, even though AQ got relationship with Taliban. Today, even more interesting, more complicating. Kita di Indonesia ada JE, Al-Qaeda. We got JAD, IS, Khorasan, IS. And we have Taliban. Taliban is not with JAD. Taliban can be with JI. Taliban is with AQ. So this is 21. So kalau kita lihat peta ini, this is what we need to understand. We just cannot talk in a vacuum. I got 5 minutes, I want to listen to you. So Indonesian network in Afghanistan. Yang kita kenal, yang kita tahu secara jelas adalah IS network. Ini ketuanya adalah Saifullah. Ini orang penting ini. Ini orang penting. Ini adalah Hambali baru. Ini adalah Barum Shah baru. Tapi Barum Shah bukan Hambali, AQ. Ini Barum Shah baru untuk mereka. Untuk Indonesia. Dia bermain dengan Khorasan. Dia pernah ditangkap di Turki. Dikembalikan. So 2017 dia masuk Afghanistan. Okay. And dia berhubungan dekat dengan kelompok-kelompok IS di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dia, tengok ini. He is the key financier of IS in Southeast Asia. Wah, ini luar biasa. And facilitator of IS to travel to conflict zone, especially where IS is operating. So you can bet your last dollar something is happening between Indonesians and Afghanistan. Ada rumor yang dia sudah meninggal, tapi saya tak percaya.
Karena tahun 2021 this year Makassar attack, nama dia muncul lagi. So ada banyak Indonesia, orang kira-kira estimate-nya 50 sampai 200 di Pakistan, Afghanistan yang terlibat dengan kelompok ini. Okay, that's one. So ini, look at this jaringan, amazing. Dan orang belakang dia, bapak dia atau mentor dia adalah M. Fakri yang sudah ditangkap di Indonesia. Nah ini, so this is the who is who of IS in Indonesia, and this is Katiban Nusantara. This is the military unit. Dan mereka ini berlibat dengan bombing di Malaysia, bombing di Filipina, bombing di Indonesia. Luar biasa, dan ini orangnya. This is the man, and he is still around. So how will he play out? Because Taliban is anti him. So will he be killed? Will he be do? I mean, we do not know yet. Next, this is what we are dealing with. The continuation of what I started, JI. Indonesia continues to attack or detain JI because the JI number, some people say as high as 6,000 members today. In 2020, they arrested 30, 22 in Java, 8 in Sumatra. Early this year, 22 in East Java, especially Malang, and recently 1, 2, 3, including Abu Rushdan here, my good friend here, Abu Rushdan. So Amirnya sudah juga ditangkap di bulan Juni, dan satu-satu orang yang paling penting, Aris Subarnasatu atau Zulkarnain. Selepas bom Bali 1, dia hilang terus. Dia baru ditangkap di bulan Oktober di Sumatera, Lampung. So JI is pro-AQ. This is the membership, but I emphasize, I think we can talk about it. I emphasize JI is not ready for bombing in Indonesia yet. May have learned their lesson. I think they want to do IDAT, and I think they are setting up network. These are the people who operated, like for example, untuk menggagalkan Ahok. They played an important role in the demonstration in Jakarta and so on and so forth. Taliban victory is seen positively by JI Group. Taliban victory, tadi Ibu Umi katakan tentang euphoria, this will boost the moral of local jihadis karena dengan munculnya IS from 2014 onwards, people thought IS is the future. But and even the Indonesian police and intelligence services use JI untuk bercounter IS, but today we know IS is down and JI is coming up. And then the JI network, macam oleh anak Abu Bakar Bashir, JAS, happy dengan victory Taliban. Dari sini dalam footnote, satu-satu kelompok yang belum muncul tapi penting adalah the Karachi Group, the Al-Ghuraba Group, which involve Hambali's brother and so on and so forth. And also have a network in Malaysia. Now ini mahasiswa waktu itu yang ditangkap di Karachi. So this group of people is something actually we need to watch for. Taliban victory has provided a model for Indonesia and elsewhere, especially Muslim majority country. Despite, next point, despite American and European and the world effort for 20 years, the strongest nation to destroy Taliban, they failed. And they failed because Taliban used local solution to fight local problem. Simple as that. So this is a model to come to power. You can use force, but more important is to establish united front tactics. For your information, Pak, Ibu-ibu, kali ini Taliban menangkapi Afghanistan hampir dengan penembakan yang minimal. They will enter a city and say, you work with America. You work with British, you work with Afghan government. Kalau you nak mati, you continue. But if you give up power, walk away, we will keep you and your family alive. And this is how they captured most of Afghanistan. Afghanistan was suddenly captured almost without a shot. Unbelievable, except for Panjshir Valley. So this is the power of Afghanistan. Power of Taliban is amazing. Okay, unexpected. Amerika katakan 6 bulan, 9 bulan, 3 bulan. Akhirnya 2 bulan hancur, 2 minggu hilang. Amazing. Okay, so will it inspire to launch attacks? This is the narrative of most governments. For me, I hesitant. I'm not too sure. What I'm not too sure is this: will Taliban give safe haven and training ground to pro-AQ groups? Mereka kata mereka tak akan, but I'm not too sure. I'm not too sure.
Okay, so will there be new wave of attacks? Not now, in time to come, maybe. There are Indonesians in Afghanistan and madrasas in Pakistan. How are they going to behave? Untuk masa depan ini, the next few months, the role of Yusuf Kala, I think, cannot be discounted. He is one of the few men who have an inside track to the Taliban leadership, especially Abdul Ghani Barada. So if you are talking of managing Afghanistan, Taliban, I think Pak Kala, again, dia tak pernah kalah ini, always has a role to do. So final point, 2 points. The role of AQ, Al-Qaeda in Indian subcontinent has become very important. In Southeast Asia, not very clear. Semua orang di Indonesia, Malaysia sekarang tu main one step backward, but so that you cannot catch them. So they are playing with AQIS, including you tengok AQIS di mana is an Indian area. Sekarang publication mereka dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Why? Because they are forming part and parcel of the Southeast Asian network. They began with Rohingya and Myanmar, but I think it's quite clearly they are reaching into Indonesia. And this is just happened. 19 August 2021, tulisan mereka tentang Al-Qaeda dengan benua Asia atau anak benua, and this has implications for all of us. How are they going to move forward? I do not know. We need to watch, we need to monitor. I don't think it's time for glory. I don't think it's time to relax, but there are significant things to note. Last slide. Now, after being dislodged from Afghanistan in 2001, Taliban sudah balik ke takhta. Satu. Number 2, the victory, one of the greatest victory of a non-state group against one of the most powerful countries in the world. Amazing. This has become the narrative, the discourse among non-state group, including terrorist group. Marawi pun kalah, tapi di sini mereka menang. Taliban 1.1, 1.0, very conservative, very violent, very literalist, and we know apa mereka bikin di Bamiyan lah tentang minorities and so on. Ini sejarah. But there is a change. It's interesting. What the change means, I'm not too sure, but it's important. You are talking about what is the meaning for Indonesia. 1, there is a civil war going on between AQ and IS in Indonesia. AQ Taliban versus IS. The civil war still going on. So what will make Taliban behave? How will they behave? Number 2, the coalition which defeated the Americans is still wet, still fragile. Recently ada masalah tentang Barada dengan Haqqani. Berarti mereka ini belum begitu kuat. So kalau mereka tak jaga, mereka bisa pecah dari dalam. And Haqqani is very violent group. Number 3, economically, Afghanistan is a bankrupt country under sanction. Hal yang baru adalah number 4. China has emerged as a key player in Afghanistan. It has been dealing with Taliban since 2003. Luar biasa. They all know the Taliban and they know Barada very well. Okay. So, and the deal is Afghanistan cannot give sanctuary to terrorist group, especially ITIM. Clear, but something to watch. And the last point to take note is this. There is a strong pressure within and without for Taliban to project a new image for itself towards women, towards girls' education, towards minorities, towards economic development and foreign investment, towards dialogue with great power, the very slick use of social media, dan engagement with global media. Mereka tak takut sekarang. Mereka tak mau berdiskusi dengan international media di bawah meja. Openly, press conference, they do it. And because their press, their leaders are all American trained, they have learned from ISIS the importance of social media. So, looks like there is a new Taliban emerging. Now, is this real or fake or out of necessity? Only God knows. On that note, I think I will stop. I wait for you to share your questions and what have you. Thank you very much. God bless you. Matur nuwun. Okay, sorry for taking a little bit more time, but I have to rush. Thank you. Terima kasih Bapak Belversing. Luar biasa sekali ya presentasinya. So many informations, new informations, and new many names, and banyak nama, banyak kelompok yang itu kalau orang awam kayak saya itu
yang biasanya cuma nonton di media itu bisa, oh ternyata banyak Ini sekali nasi dan saya, Bu. Sorry, no. luar biasa sekali. Dan untuk sesi kedua adalah tanya jawab diskusi Bapak Ibu partisipan yang peserta seminar webinar ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan langsung kepada Bapak. Mungkin komentar juga bisa, you can add your own knowledge, Yeah. will be nice. I mean, this is sharing session lah. We are learning new from each other. Ya, monggo silahkan. Monggo. Silakan Pak, Ibu, mahasiswa kita, dosen-dosen yang hebat dari UIN ini. Sunan Kalijaga will be very happy. Siapa? Adab nih. Saya boleh tanya, Bu? Ya, please. Very soft. Ya, terima kasih. Monggo, silakan. Please. Pak Bilfir, tadi sempat disinggung bahwa ada orang Indonesia yang ke Afghanistan itu dari madrasah di Pakistan ya kalau tidak. Ya. Nah, yang saya tahu itu kan banyak sekali orang-orang Indonesia yang belajar di India, Pakistan, Bangladesh di madrasah-madrasah itu. Betul. Terutama orang-orang jamaah tabligh begitu. Tabligh, betul. Pertanyaan saya adalah apa hubungan madrasah-madrasah itu dengan Taliban dan Al-Qaeda begitu? Apakah ada hubungannya atau tidak? Pertanyaan saya itu. Terima kasih. Wow. Ini kita harus tanya BIN ini, Pak. Oke, terima kasih dong. Satu, kita tuh harus coba dapat lebih banyak informasi dan ini perlukan intel, hubungan intel antara Indonesia dengan Pakistan. Ini pasti. I mean, so analis tuh kalau Sidney Jones teriak sini teriak sana untuk nak menjagokan logik atau naratif CIA, saya tak senang. I think we need fakta. Tapi yang kedua, Taliban muncul dari madrasah. Taliban muncul dari madrasah. Madrasah dan talib itu berarti student. So they are all student. And most of the madrasah di mana Indonesia, saya dengar ada lebih 200 mahasiswa Indonesia di Pakistan, khususnya di Karachi. Oke, sekarang hari ini. Kalau di India dan Bangladesh juga banyak, tapi di Pakistan 200 sekarang. Give and take. Ada estimate yang ada katakan 180, ada katakan sampai 300. Oke, 200. Nah, madrasah di Pakistan itu bukan netral. They are either left, right, center. So yang kita nak tahu, ini madrasah pro apa? Karena bila mereka masuk ke madrasah, pendidikan mereka free, lodging free, everything free. But that also kalau yang lebih radikal, you are expected to go and do field work. And field work mereka selalunya quote unquote humanitarian. Pergi ke desa-desa, pergi membantu, and a lot of things you belajar dari hati nurani, you pulang balik, yes, saya telah membuat sesuatu yang baik untuk manusia. Tapi on the second hand, ada yang expect them to be more than that, and that involved in jihad. So how many are actually on the other side? We do not know. What we know is there are groups with Saifullah. Saifullah is very active in taking. But most of Saifullah people tu adalah dari Northern Alliance dan juga dari Syria in Iraq. Tapi sekarang basisnya adalah di perbatasan dengan Pakistan. Akankah tidak dia mendapat orang dari Pakistan madrasah yang ada di Punjab dan Waziristan di mana IS beroperasional, mostly are JI, mostly are AQ and Taliban, bukan IS. So yang saya guessing, kalau ada orang Indonesia terlibat student, then they will probably more with AQ and Taliban rather than or Taliban TTP, Taliban Pakistan, rather than IS. I think that's my sense. But we need more evidence, Pak. But the important thing is ini, ada mahasiswa Indonesia di Pakistan. So dari sini bagaimana mereka tuh akan bermain atau berorientasi kepada kelompok ini, karena dulu hanya satu kelompok, AQ. Sekarang berbilang kelompok.
adakah dampak mereka dari Indonesia? Sebelum mereka pergi Indonesia, mereka sudah IS atau sudah ada hubungan dengan JAD atau JI, masuk ke sana dan bercabang ke sana, atau there will be something new. Hard to tell. Contohnya, kenapa I say hard to tell? Bila perang Syria mula, perang Syria dan Iraq mula, banyak orang dari Indonesia diantar. Barum Shah mengantar orang, ada banyak orang dari Indonesia, dari Jawa Timur, dari Bogor, mereka antar orang. Tapi cara mereka antar orang itu tak begitu diorganisasikan. So mereka tuh masuk dari Indonesia, mereka terbang ke Malaysia, dari Kuala Lumpur mereka terbang ke India, dari India ada terbang ke Pakistan, ada terbang ke Afghanistan, dan dari sana ada yang terbang terus ke Timur Tengah, Doha dengan Dubai, dan dari sana masuk Turki. Dari Turki turun, mereka masuk ke quote-unquote daerah jihad. Mereka ikut mereka AQ atau ini jabat Al-Nusra atau IS, bukan karena mereka tahu ini jabat dan ini IS, tidak. Siapa yang membawa kamu dari perbatasan masuk ke kamp itu? I am in IS camp. I am in AQ camp. So many are accidental. Many are accidental camps. So is the same thing going to be repeated with regard to Indonesians here? I'm not too sure. So it's interesting that it's not as organized as we think it is. We know there are people there, but in terms of exact, don't assume it is clockwork. Wah, ini semua sudah diteratur. Ini AQ, ini IS. No, in reality on the ground is more complex part. That's why I say complicating environment. And for this, actually, you ask me, I think Indonesian intelligence should be more active in Pakistan and Afghanistan. You should be. If not, you will cry tomorrow. Because these guys are going to come back. And then what is going to happen? They may not even follow. They may not even follow JI or IS. What if they follow the thinking of AQIS? Because AQIS is very violent. And what if they pecahkan? Okay, I'm sure you know better than me. In 2011, selepas the bombing of 2009, JI got smashed. Then semua ketua JI yang ada di Indonesia, ustaz-ustaz keras yang ada di Indonesia, bertemu di Cianjur kan. Di Cianjur lepas 3 hari mereka tuh membuat deal. Kita tak akan adakan bom di Indonesia sampai we are ready. Kita dalam idat mood. Tapi ada anak muda keras, tak setuju, angry, marah. Okay, you marah boleh. Okay, you nak berjihad, you boleh jihad di Poso. You nak jihad, you boleh jihad di Mindanao. You nak jihad, you boleh jihad di Timur Tengah. So they jihad di Iraq. Lepas itu Syria. So this is how you went, and this is how what happened to XJI yang pecah dari XJI pecah dari mereka yang masuk IS karena mereka tu melihat JI sebagai banci. You perempuan lah sekarang, you tak tahu lawan, you pengecut lah. So this is how the breakup took place. So to me, this deal remains fundamental deal yang no more bombing for the time being. I believe it exists. Abu Bakar Bashir, Abu Rushdan, Zarkase, all that. No more bombing in Indonesia until such time we are ready to push. So sekarang kita nak menangkan kuasa, jangan menggunakan kekerasan. Use something else. So I think JI is still following that. Will Taliban victory change? I don't think so. Change for what? The Indonesian state is too strong. The repressive measures is too strong. But most important, Indonesians are not ready for violence to allow a group like JI to become, or its political group to come to power. They will play with the Islamist group, Prabowo, whoever, whatever, don't mention. I just mentioned his name, to have an alliance. Macam nak jatuhkan Ahok. That's the game you play. If you think, but in Ahok was very strange. Even IS was involved. Even JI was involved. All kinds of groups were involved in bringing Ahok down. So one of the things about these groups is their ability to come together on common causes. Ini menistakan agama, we come together, and that's exactly what happened. So I think we need to watch. The numbers are still small. They are young people. And easy to monitor them today.
because they are coming back. But I do not know whether your intelligence agencies know is that close to Taliban. I'm not too sure. So I only can indicate in general sense. Mas Adab, your question to you. But watch them. Very important to watch them. Very critical. I tak mau anak yang not very clear but just excited go over there, you'll die. Not worth it. Not worth it. Just like you have lost so many Indonesians in Syria. Not worth it. Okay. Ya, terima kasih jawabannya Bapak Belver. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ada pertanyaan, silahkan disampaikan, diajukan. Ini monggo. Sini banyak toko ini tahu nih. Toko-toko deh. Baik. Di sini saya bertanya ini. Monggo. Siapa nih? Siapa Gimana ini? Ya. Kelihatan ini. Oh, Bapak Wildan raise hand. Oh, Pak Abu Wildan, Nasir Wildan, juga. ya. Pak Wildan dengan Abu Nasir, yes. Pak Wildan sama Pak Abu Nasir. Monggo Bapak Dekan dulu mungkin. Oh, iya. Pak Dekan. Alamak ini Pak Dekan harus jawab sendiri ini. Nanti terus Pak Abu Nasir. Monggo Pak. Itu Pak Eftaro juga ya nanti. Oke, saya ada sedikit pertanyaan Prof. Bill tentang Taliban ya. Taliban itu masa itu kan pernah berkuasa tahun 96 sampai 2001 kan? Yep. Ya, kemudian itu cukup ekstrim atau ekstremis lah boleh dikata. Betul. Nah, kalau sekarang nih Taliban ini berjanji nak baik-baik lebih baiklah dengan masa itu. Bagaimana kita boleh memahami itu sebagai betul-betul janji atau nak tipu-tipu saja? Karena terutama arahnya ke demokratisasi ya, hak-hak perempuan macam dulu tak boleh sekolah, apakah sekarang sudah boleh sekolah macam itu? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, sedikit pertanyaan tentang Abu Sayyaf yang ada di Mindanao itu apa Abu Sayyaf dari Afghanistan? Ya, terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Very good question. Benar, Taliban 1.0 yang saya katakan 1.0, 96 sampai 01, ekstrim sekali. Dan terus terang sebenarnya dalamnya tuh ada tubuh yang originally tak begitu ekstrim, tapi selepas Mullah Omar dengan kelompoknya dari Kandahar jadi berkuasa, dan lepas mereka hancurkan mujahidin yang lain, mereka tuh macam Khmer Rouge, nak mendirikan negara Islam yang purist dan literalis. Dan karena itu, wah, it's crazy, it's extreme conservative Islam. Interpretation dia the Salaf way. Tapi itu Salaf way because even Prophet Muhammad is very tolerant. If you go to Mekah, Medina, he is very tolerant as long as you just give the jizya. Ini pantaikan bamian, perempuan dicara. So it was very different. Hari ini, kenapa mereka tuh nak menonjolkan muka yang berbeda? Bagi saya tuh ada berapa faktor ya Pak. Tadi saya katakan tadi sudah beberapa faktor. Satu tuh real politik Pak. Mereka tuh sudah kena getahnya yang ini adalah kelompok ekstremis. Dan kalau kelompok ekstremis, mereka do not deserve power. Tapi on the other hand, dari 2001 sampai sekarang, kalau kita tuh meneliti dan melihat secara dalam, bagaimana mereka tuh bisa mendapat begitu banyak ground support dari orang Afgan, khususnya di daerah di mana Pashtun ada. Pashtun tuh hampir 50% rakyat Afghanistan. So karena di Pashtun tuh ada kode, ada code of conduct. Kita bilang tuh Pashtun Wali. Terus terang ada lebih banyak orang Pashtun di Pakistan daripada di Afghanistan. So mereka tuh ada konsep Pashtun Wali, dan konsep itu di mana budaya lebih penting dari agama. Agama tak begitu penting. Budaya. So tapi budaya mereka tuh keras. Kalau saya orang Pashtun, saya ke rumah orang Pashtun, saya hanya masuk rumah, halo bang, malam ini saya tidur di sini ya. Silakan.
You cannot say no. So ada banyak ciri-ciri yang khusus yang membuat mereka sebagai insurgent group very successful. Mereka bisa ke rumah siapapun, ambil apa saja pun, dan macam-macam. Dan akhirnya mereka tuh jadi begitu kuat, successful because of culture, strategy, leaders. Karena yang berkompet dengan mereka, Ashraf Ghani dan Mohammed Karzai, koruptor dan macam-macam. So they lost the legitimacy. Akhirnya rakyat Afghanistan berhadapan antara Taliban, Amerika. Dan Amerika itu begitu kejam. Kejam. Satu orang Taliban di sana, satu desa dihancurkan. Dengan begitu kejam. Dengan senjata yang begitu hebat. So I think at the end of the day, the Taliban, nak katakan they win the heart and mind, maybe too drastic. Tapi they got the public support. That's amazing. That's amazing. That's one. So, tapi number two, kalau nak maintain public support ini, lepas 20 tahun dengan kuman Amerika Syarikat, kuman demokrasi, nak katakan you kembali kepada zaman yang lama tak masuk akal kan? Apalagi banyak tokoh-tokoh mereka tuh muda yang sudah wawasan yang berbeda untuk merangkul mereka. You have to give and take, and therefore you see all those things, women education, social media, economic development. Mereka tu Taliban tapi pakai kacamata yang paling the most modern and so on and so forth. He said, how can the old Taliban keep the new Taliban youngsters together? You have to change, Pak. So I believe there is a new Taliban. How long remains to be seen. The most important dividing line is this, is Taliban versus Haqqani. Kalau Haqqani dengan mereka itu bisa bekerja, Taliban will remain strong. Because Taliban is kejam. Haqqani is super kejam. Dan Haqqani banyak jaringan mereka itu di Pakistan, di Waziristan, di Northwest Frontier, di Fataland. So I think it's real. It's real. So kemarin ada pertengkaran antara Haqqani dengan Barada. Kenapa? Karena the kind of government they want. And Barada katakan pemerintah kita tuh yang more acceptable to the dunia. Haqqani tak setuju. Haqqani masih mau ditangkap dengan 10 juta price on his head. So I think there is conflict within. Because of the conflict, they have to project a new image. And I think this new image is real. How long? If Barada is dibunuh besok, and a few more moderate leaders are killed, and the Haqqani group take over, then it's back to the old Taliban. So at the moment, I think, I believe them because that's the only way you want to survive. And most important, Pak, and ini kita tidak tahu, di Doha, what was the deal between Washington and Taliban? What is the deal? We don't know. We don't know. You telling me there's no deal? I don't believe it. I don't believe there is a deal. What is the deal? Because America, I think, can live with Taliban. Jangan lupa ya Pak, sebelum George Bush jadi presiden, Clinton mau bikin deal dengan Taliban 1999-2000 about pipeline from Central Asia to the Indian Ocean via Afghanistan. They are negotiating, and last minute pecah because the Americans wanted 90%, Taliban 10%. Ulama said no way, Barada said no way. So pecah. So lepas George Bush jadi presiden, okay, kita take over Afghanistan and create the line. They have never made the line because of conflict. So who say you cannot negotiate with Taliban? Taliban may be conservative. They are very pragmatic people. They are a different group of people. So I think this group, for survival, they have to change. And I think they are changing, but it's not easy. I think their problem is more internal than external. That's one. Baru kemarin ada kelompok orang Taliban masuk di gereja di Kuil orang Sikh. Kita masih ada 500 orang Sikh di Afghanistan. Dulunya kita ada 10.000, sekarang mereka semua sudah masuk di Iran atau Pakistan. Ada 500. Mereka masuk kuil kita dan hancurkan simbol-simbol agama saya. Agama saya adalah campuran Hindu, Islam, Buddha kan. So mereka kata, keluarkan ini, taruh Islam aja. So, okay. Tak berdaya kan. So, komplain kepada
Taliban. Taliban sekarang sedang mau tangkap orang-orang ini yang telah berceroboh di kuil orang Sikh di sana. So I think what happened at the top and ground level is still got issues lah. So don't expect them to be clinical. But I think by and large leadership nak project more tolerant. Itu satu. Yang kedua, Abu Sayyaf, very good question, Pak. Abu Sayyaf dilahirkan di Camp Sada dan Torkam belonging to Abu Sayyaf. Rasul Sayyaf. Rasul Sayyaf. Karena itu dia menggunakan nama dia. Karena mentor dia, bapak dia, guru dia. So ini dua adik-beradik jalan-jalan ini yang terlibat dalam sana. So they went there and dia tu betul-betul ustaz. They are religious leaders, Pak. Selepas itu, dia one kidnappers dan yang lain different. But yang the first two brothers, there are three brothers, the first two, they are really ustaz, Pak. Amazing. So they are like Abu Bakar Bashir, they are like Abu Rushdan, and so on and so forth. Very knowledgeable in Islam and so on and so forth. So itu Abu Sayyaf, lepas Taliban muncul, masalah nak berdiri di sana, mereka kembali ke Afghanistan and they set to Philippines and they set up Abu Sayyaf. Abu Sayyaf, how they set up Abu Sayyaf? Because ceritanya kelompok yang pergi dengan Abu Bakar Bashir adalah kelompok MILF, Moro Islamic Liberation Front, yang diantar oleh Hashim Slamat. So mereka di sana jadi radikal macam-macam. So lepas itu mereka kembali, kelompok Abu Sayyaf ini yang belum dipanggil Abu Sayyaf bertengkar dengan Hashim Slamat. Jadi perpecahan dan muncullah kelompok ASG, Abu Sayyaf Group, the radical group. So ada dampak dari Afghanistan, ada dampak dari Rasul Sayyaf, tapi juga ada dampak dari pro kontra di bawah Filipina di Mindanao. So this is where we are, and they are still very influential, they are still very powerful, they are bandit, but because the Philippine government has caused so much damage, groups like ASG are able to provide local protection, local taxes, kidnapping of Indonesians, so they are still surviving. And more interesting part is this, Abu Sayyaf hari ini bukan Abu Sayyaf murni macam dulu. Abu Sayyaf hari ini ada jaringan di Sabah, ada jaringan di Sulawesi. Amin Baco, seorang Indonesia dari Sulawesi yang karena pemerintah Indonesia membantai mereka di Sulawesi, keluarga dia lari ke Sabah. Dari Sabah dia dibesarkan dan akhirnya dia bernikah dengan ketua Abu Sayyaf di Filipina. So dia menantu. Dia dengan Hapilon adalah menantu ketua Abu Sayyaf. So today a triangle, Pak, is bukan hanya Philippines. It is Indonesia, Malaysia, and Philippines. So it's much more complex. Ini adalah karena daerah itu is unpoliceable. Daerah ini adalah daerah tradisi di mana orang masuk keluar, kaum suku masuk keluar karena mereka bersatu. Ini daerah Sulu, Pak. Engkau karena negara baru, karena negara cara barat, ini is Spanish territory, is British territory, Dutch territory, you coba membuat perbatasan, bagi mereka perbatasan ini tak penting, Pak. So just like you go to Papua, between PNG dengan Papua Indonesia, takkan nak katakan perbatasan itu one straight line. Setengah suku mereka sini, setengah sebelah sini, tapi satu suku. Tak masuk akal kan? So as a result, so the same problem, Pak. The same problem of the tri-border insecurity. So Abu Sayyaf is everywhere. Okay, but after Marawi, they suffered. I think they are recovering. So Abu Sayyaf's birth has got to do with Afghanistan. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, semakin menarik ya diskusi kita. Ada beberapa pertanyaan, ada dari Pak Abu Nasir, juga ada dari Pak Hanif di chat. Tapi kita ke Pak Abu Nasir dulu sebelum ke chat pertanyaan dari Pak Hanif. Kemudian mungkin Pak F. Tarut tadi, kalau jadi, monggo Pak Abu Nasir. Ya, terima kasih Bu Umi. Langsung saja ke Pak Bilfir. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Bilfir. Menarik sekali apa yang disampaikan tadi tentang ya apa pengaruh Afghanistan kejadian.
Afghanistan yang sekarang sudah dipegang oleh Taliban, yang banyak sekali tadi item-itemnya atau nama-namanya, grup-grupnya, hampir kalau kita tidak teliti juga kita bisa salah menganalisa dan mempunyai pandangan yang keliru. Pertanyaan saya, Pak Bilvir, ya mungkin sedikit saja ingin saya pernah mendengar nama Syekh Jamilur Rahman itu. Saya tak dengar itu, Pak. Syekh Jamilur Rahman. Siapa itu, Pak? Halo? Halo, I cannot hear the name. What's the name, Pak? Namanya apa? Ya, Bisa dengarkah? bisa diulangi, Pak Ya, Abu Nasir? Saya mendengar ada nama Syekh Jamilur Rahman. Itu pernah bersinggungan dengan Ja'far Umar Thalib ketika di Afghanistan. Nah, ini ada tidak jejak sejarahnya atau kiprahnya kemudian kembali ke Indonesia? Saya begitu dekat dengan almarhum. Saya begitu dekat dengan almarhum Ja'far Umar Thalib, tapi I tak pernah dengar tentang nama dia. Yang dia selalu bicara pada saya adalah mentor-mentornya yang ada di Afghanistan, tapi tak beri nama. Tapi lebih penting mentor-mentornya yang ada di Yemen. Nah, kalau setiap kali saya di Jogja, kalau dia ada di Jalan Kaliurang, selalu saya di rumah dia. Okay? So I'm not too sure about the specific sheikh. I'm not sure. Saya tak bisa jawab. Terima kasih. Terus terang, sejak saya kenal dia, Pak, dia adalah brother saya, terus terang, dekat sekali dengan dia. Tapi saya lebih selalu mau tanya, kenapa Laskar Jihad? Bagaimana tentara dengan polisi membantu kamu? Kenapa mereka membantu kamu? Kenapa kamu menggunakan kapal air Auri dan macam-macam angkatan laut mau ke Poso dan Ambon? So itu, but I never really find out about his original thinking. Okay. Terima kasih. Untuk ada yang lain? masih ada beberapa pertanyaan. Ya, tapi oke. Sebelum itu ada lagi satu, saya nak jawab ini, penting ini. Ya. Ini, apakah US benar sudah lepas tangan terhadap Afghanistan hari ini? Secara bulat, yes. Tetapi secara inti, no way. How can you lepas tangan dari Afghanistan? Okay. So, asalkan Afghanistan ada masalah, dan khususnya ada oknum-oknum yang mereka menganggap yang bisa mengancam interest Amerika, dan kali ini target mereka itu adalah ISIS, bukan AQ atau Taliban, ISIS. So mereka akan pasti membom, menggunakan drone untuk membunuh, menghancurkan mereka. So nah, lepaskan tangan tak bisa, itu satu faktor. Yang kedua, sekarang yang jadi kunci Cina, Pak. Cina begitu aktif di Afghanistan, sudah begitu lama beraktif, tapi sekarang sudah jelas, mereka sudah tahu yang kita akan bantu Afghanistan, kita akan bantu Afghanistan untuk menstabilkan negara itu, kita akan masukkan miliaran uang untuk membuat ekonomi Afghanistan, stabilize the economy, ada deal-deal tentang minyak dengan copper, dan lebih penting BRI, the Belt and Road Initiative, sampai sekarang dengan Pakistan jalan, CPEP, dengan Afghanistan, dengan Iran sedang jalan, tapi tak komplit. Dengan Afghanistan komplit, apalagi kepada pelabuhan di Jabar, ada 3 pelabuhan di sana. So Afghanistan adalah penting sekali untuk China untuk memajukan Belt and Road Initiative supaya menghapuskan influence Amerika dengan Barat. Apalagi kalau ini Central Asia di-join dengan Belt and Road. Turkmenistan ini 5 stan itu, Turkmenistan, all the stans, Uzbekistan masuk. Wow. So ini strategi Cina, dan Cina main di sana. So Amerika Syarikat nak counter susah, tapi is interesting. So nak katakan akan lepaskan tangan, lepas berapa triliun uang diinvestkan, berapa orang meninggal dan macam-macam. So sebagai superpower you cannot leave and go. So but I think the interest is offshore sekarang. Nah, offshore-nya berarti Amerika Syarikat tak akan ada tentara di Afghanistan. Mereka ada tentara di Pakistan,
ada tentara di utara, dan tidak ada tentara di Iran, dan Iran juga berpengaruh di sana. So nak katakan sudah lepaskan, no, tapi nak katakan yang ada physical presence is zero, okay? Dan mereka itu akan bernegosiasi dengan Taliban. Itu yang saya katakan, apa deal mereka? Apa deal mereka? Dan ini kalau saya Amerika Syarikat, Pakistan juga unstable. Pakistan is unstable. So untuk nak hapuskan kelompok-kelompok yang macam dulu Al-Qaeda, yang sekarang yang baru, you perlukan bantuan Afghanistan. Dan kelihatan hari ini, now as we are talking, the common enemy is IS. The common enemy of AQ, common enemy of Taliban, common enemy of China, common enemy of Amerika Syarikat, common enemy of negara barat, common enemy of India, common enemy of Pakistan, common enemy of Iran is IS. So why not? So why not? So it's interesting. So nak katakan sudah lepaskan tangan, I think a great power tak akan. No way. Jangan lupa Afghanistan faces straight to the Indian Ocean. Very important. Okay. Terima kasih Bapak Belver untuk pertanyaan yang ada di chat box. Kemudian silakan Mas Johan Septian Putra. Ya, Pak Johan. You're raising hand. So sudah lama ini. Good. Yes, thank you so much. Saya akan bertanya, terima kasih tentunya kepada moderator Ibu Umi. Ini terkait dengan Taliban dulu ya. Afghanistan dulu lah. Afghanistan itu dikenal ya sebagai kelompok radikal ya menurut versi media barat, ekstremis. Afghanistan ke Taliban, Mas? Afghanistan ke Taliban? Taliban. Oke. Iya, Taliban maksudnya, Taliban. Jadi kelompok ini juga ada versi dengan ideologi radikal seperti itu ya. Ya. Ini kita mengacu kepada tahun 2001, Pak ya. 2001 ketika isu ini kembali mencuat ketika pasca WTC. Kemudian peristiwa bom Bali 1. Bom 1 itu di Indonesia sampai seterusnya 2005 dan juga sampai dekade 2000-an itu isu terorisme sangat-sangat mendunia, bahkan sampai ke Indonesia. Oke, pertama. Kemudian 2010 sampai 2015 ada ISIS. ISIS juga isu yang mendunia sampai ke Indonesia. Oke. 2015 sampai 2020 sebelum Taliban ini bergerak kembali hingga akhirnya menguasai Afghanistan, itu tidak terdengar ya isu-isu terorisme dan sebagainya mendunia. Hanya isu biasa aja, isu-isu globalisasi, iklim dan seterusnya. Dan yang ingin saya pertanyakan itu adalah kenapa ketika isu ini terus ada sejak dekade per dekade itu terjadi, ya sejak ada isunya Taliban naik sampai ke Indonesia, kenapa hanya saat itu kemudian masuk ke Indonesia dikatakan bakalan ini akan terjadi di Indonesia gitu loh. Radikal ini bakal ada ke Indonesia. Sebenarnya sejauh mana sih hubungan Indonesia dengan orang-orang yang di sana gitu, dengan orang Taliban misalnya. Kalau misalnya memang mereka itu adalah kelompok dari garis keras Indonesia misalnya, apakah semasif itu akan merubah sistem yang ada di Indonesia? Padahal mereka sangat-sangat kelompok kecil seperti itu. Lebih besar ya, maaflah, Muhammadiyah misalnya, kelompok Muhammadiyah, orang Muhammadiyah, orang NU misalnya, sangat-sangat besar sekali dibandingkan mereka ini yang hanya beberapa orang, tidak sampai ribuan, mungkin ratusan seperti itu. Tapi kenapa seolah-olah ini sebagai masalah yang sangat besar sekali seperti itu. Kalau kita bicara Taliban memang di Afghanistan mereka adalah mayoritas. Dan mereka adalah kelompok-kelompok yang sangat masif untuk berada di sana. Sedangkan Indonesia ya bisa dikatakan oleh Abu Basir bersama koleganya, terus Abu Sayyaf yang ada di Filipina, mereka itu kelompok kecil gitu. Apakah memang akan mengubah Indonesia yang sangat luar biasa banyak ini? Dan sementara itu kelompok minoritas. Sebesar apa dampaknya seperti itu? Dan bagaimana pengaruhnya? Pertama. Paling kedua, kita masuk pada era industri 4.0. Sudah masuk sekarang. Kira-kira ini, kalau mengacu kepada 4.0 kita yang sekarang ini Zoom misalnya, saya dengan Bapak yang di Singapura kita bisa berkomunikasi,
Ya, apalagi mereka yang di Indonesia, juga yang ada di Afghanistan bisa juga berkomunikasi. Kira-kira apakah mungkin kelompok yang kelompok yang radikal yang dikatakan radikal Indonesia ini bakalan menjadi banyak penganutnya lagi. Melihat sekarang ya komunikasi tidak perlu ditelepon. Orang dari Zoom sudah bisa saling mengetahui. Bisa saja mereka melakukan konferensi antara keradikalan mereka. Apakah akan seperti itu kira-kira di era 4.0 ini? Apakah akan lebih masif lagi radikalisme di Indonesia ini seperti itu kurang lebih? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Johan. Terlalu banyak yang ditanya. Banyak ide-ide yang dilontarkan. Satu, kalau kita bicara tentang Afghanistan, Indonesia, zaman dulu dan sekarang, sangat penting kita coba klarifikasikan Indonesia dengan Taliban atau Indonesia dengan Al-Qaeda. Atau sekarang Indonesia dengan Al-Qaeda in the Indian subcontinent. Atau Indonesia dengan IS Khorasan di Afghanistan. I think you cannot generalize. Karena sekarang sudah lebih fokus. Satu. Yang kedua, AQ bertobat kepada Taliban di Afghanistan. Osama bin Laden berbayat kepada Mullah Omar. Ini relationship-nya. Karena Mullah Omar yang memberi sanctuary suaka pada dia. So, Taliban is superior to Al-Qaeda. The relationship must be very clear. Terus sampai hari ini. Terus sampai hari ini. Tetapi hubungan kelompok macam JE atau dengan kelompok IS atau JAD bukan dengan Taliban, tapi dengan AQ. Atau dari Indonesia, JAD adalah dengan IS Khorasan, dan bukan dengan ketua mereka yang ada di mana-mana sedang sembunyi sekarang. So I think it's much more complex, Pak. It's not so simple. Kita selalu mengatakan in general. I think in general is too simple. Itu satu. Yang kedua, saya setuju yang dampak influence kelompok radikal ini kecil sekali. Saya tak percaya yang kelompok ini akan menguasai Indonesia. Not now, not 10 years, I do not know when, but I don't think so. Indonesia itu terlalu kompleks. Indonesia itu terlalu moderat. Indonesia itu terlalu pluralis. Dan Islam Indonesia itu dari Jawa sendiri sampai timur sampai barat, semuanya berbeda. Apalagi di Jogja sendiri berbeda. So I think not easy, Pak. Nak katakan yang kita akan ada satu kelompok Islam macam Taliban di sini. I don't know. I think it's a dream. I think it's a dream. You have your population macam Jogja in Indonesia much more tolerant. You have got very strong security forces. You mau tak mau, senang tak senang, tentara masih kuat di Indonesia. Masih memegang bangsa ini together. Dan sekarang selepas Pak Harto, polisi sudah jadi begitu kuat. Unthinkable. Dan ini adalah karena dorongan dari Australia dengan Amerika yang nak counter polis dengan tentara dan macam-macam. But at the end, police is very strong. Dan hampir autopilot. Kalau you lihat Densus is under police. Very strong. BNPT still work with coordinating Minister for National Security, even though ada representation di cabinet. So it's more centers of power. Bukan gampang untuk orang macam Abu Bakar Bashir. Abu Bakar Bashir has also, to me, over the years sudah moderated. Dia ada berbagai misi untuk relax. Dia satu misinya dia nak bikin saya Muhammad Bilber Singh. Dia kata, you Islam kamu belum sempurna dong. You hanya 1/3 Islam. Saya nak bikin you 100% Islam. Dia gagal kan? Dia sudah gagal. So dia begitu. Dia begitu. So he said, I fail. Okay, but he's still influential. Dan sekarang yang penting adalah anak-anak dia. Dia sudah sepupu, he's on his way out, kita hormat dia, whatever. So untuk kelompok ini berkuasa, it's almost impossible for two factors. Satu dari dalam. Yang kedua, Pak, you think externally countries will keep quiet and allow Indonesia to go this way? I think not. I don't think my country will allow. I don't think the Americans, I don't think the Malaysians, I don't think Australia.
So I think talking academically sound, talking in real politics, why is Indonesia so important to the world? Why is Indonesia so important to the West? Moderate Islam, sea lanes of communication, largest Islamic nation, your resources not so important. Betul, not so important. It's these three. So they will make sure either mereka balkanisasikan Indonesia yang tak jadi ancaman, atau Indonesia tu masih bermoderat yang bisa bekerja dengan negara barat. This has been the modus operandi, Pak. Sudah jadi. So they won't allow groups like this to take over. No way. Karena itu mereka khawatir, bagaimana kalau ada orang atau pemimpin yang kelihatan oke, tapi dalamnya musuh dalam selimut. So yang mereka takut adalah Mosi, orang macam Mosi. So Prabowo itu apa? Tak tahu. Jokowi aman. So the West is watching and they will not allow, according to me, groups like this to surface because the external world is so interventionist in Indonesia. They are everywhere. And you people are too generous. Every major NGO you allow to stay in your country. Kelompok-kelompok yang menghilangkan tim-tim dari Indonesia, hari ini semua duduk di Jakarta, Jalan Tamrin. Rasuna Said, kantor yang mewah. Semua itu Intel kan? Tapi negara kamu baik sekali. Musuh pun diundang masuk. So I think impossible. They are there. Your democratic space allow them. The public generally have rejected them. Kalau mereka tu dapat dukungan, is basically a protest against the corruption of Indonesia or the anger against the Chinese economic control of your country and so on and so forth. But untuk kelompok ini jadi pemerintah, I'm not optimistic. I don't think so. So nampak mereka kecil. That's my sense. So I have great hope in Indonesia. I have great hope in Indonesia as you have. We hope you progress. But moving towards radical, I don't think so. I worry more Malaysia than you. I worry Malaysia more than Indonesia. Terus terang. Terima kasih Bapak Bilver. Oke, kita masih ada 10 menit Nanti itu karena saya ada kelas 4.30 tengok kelas. Oh, masih ada 10 menit karena yes. Saya kira ini sudah mepet sekali untuk persiapan kelas berikutnya. Apa tidak terlalu mepet untuk kelas? Oke, one more good question. Lagi satu question. One more question kalau masih ada. Tadi saya ingat Nasir kan? Siapa tadi ada satu? Oh, ini masih ada di chat box, Pak Bill. Di chat box ada yang bertanya, mohon izin bertanya, label terorisme dan radikalisme yang melekat pada Taliban dan Al-Qaeda, apakah ada hubungannya dengan negara barat terkait isu tersebut? Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk diskusi kita hari ini. Kalau nak ikut konspirasi teori, tak habis-habis. Tak habis-habis. The fact that Donald Trump boleh kerjasama dengan Taliban is interesting, isn't it? So, macam negara saya, macam banyak negara barat, kita tu realis. Kita kerjasama dengan siapapun. Tak kira you negara Islam, you negara Buddha, you negara teroris, we work with everybody, national interest at the end of the day. So, saya tak percaya pada konspirasi teori. Mungkin ada conspiratorial interest, mungkin, tapi teori no, I don't believe in it. So, saya pikir mereka bisa bekerja sama, dan hari ini Taliban is someone with whom you can do business with. If China can do business with Taliban, Russia can do business with Taliban, Iran can do business with Taliban, Ibu Retno can meet Taliban, JK can meet Taliban. I think it signals something. So, jangan kita masuk dalam perangkap ini. Kita yang sudah berubah adalah Taliban. Yang belum berubah adalah kita. Kita masih pegang, mereka tak bisa berubah. Walaupun mereka sudah berubah. So, ini masalah dengan dia atau dengan kita ini, Mak? It's an important question to us. Takkan satu negara macam Amerika Syarikat lepas kerugian yang luar biasa bisa bikin deal karena mereka sedang melimpah kerugian, but make a deal. And deal itu di-honor sampai begitu. The deal to make sure every American live, tempat itu dijaga. Akhirnya yang menceroboh deal itu bukan Taliban, bukan Al-Qaeda, tapi ISIS yang ada ledakan di
Kabul Airport. So wow. So bagi saya tu, at the end of the day, seperti besok kita tu atau Amerika Syarikat bisa membuat deal dengan Iran, the same here. So negara itu no permanent friend, no permanent enemy, just permanent interest. So saya optimis yang kalau Taliban tu bisa merangkul semua kelompok dalam, tak nak katakan mereka itu akan ada keamanan yang 100% impossible. Siapa yang ada? No way ya. Pakistan masih berperang macam-macam dalam perang dari dalam. Indonesia, Papua masih berjalan. So you will always have conflict. But in general, I think if they get the act together, they do not pose a threat like giving sanctuary to terrorist group. Dan saya percaya Al-Qaeda will behave itself. Al-Qaeda akan behave itself. Jangan lupa akhirnya yang bertobat Al-Qaeda adalah kepada Taliban, bukan vice versa. Dan anak mula Omar masih beroperasi, masih penting. Dia adalah dia adalah wakil menteri dalam negeri. So very important person. So I think conspiracy theory tak conspiracy, kunci adalah how Afghanistan under Taliban lepas 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan yang akan datang, mereka tu akan get their act together and represent and present a model to say, okay, kita negara Islam dong. We are the Islamic Emirate Republic, full stop. You want to be whatever, itu lu punya pasal. I am Islamic Republic just like Iran. And ini modus kita. Ini modus kita. We will give education to women, we will walk with you, tapi you jangan masuk sini dan buat kacau. And I will not buat kacau. I guarantee you no terrorist group, no this, no that. But foreign investment, masuk, welcome. I jaga. And this is exactly what is happening between Taliban and China today. So I think at the end of the day, if they get their act together, dan Taliban 1.0, pemimpin mereka macam Barada masih penting. So mereka tu sudah berusia, so mereka tu akan make a model, then lepas supaya the successes can continue. Kalau tidak, Afghanistan will be a failed state, another terrorist group will take over, and we will be in threat. I think Afghanistan has been through enough. So I think they know it. The people know it, the leaders know it, and Afghans are not, they are not mad people. So apalagi kalau kita masih nak makan nasi Kabuli yang asal, harus ke Kabul kan. So for them to makan Kabul, they must have peace first. Okay, so I don't know. I'm a bit more optimistic. I do not believe in Western propaganda. I think to watch this while you read Western propaganda and Western CNN and all that rubbish, I think it's also good to balance that reading with news from Tehran, news from Russia, and news from China. I think, and even India is not bad now, coming up, balancing. So then you get the bit of the truth. And it looks bad, but not looks that bad. Don't forget, they have been at war since 1980. 1980, this is 40 years. You don't expect tomorrow, all of a sudden, jadi macam Copenhagen dengan Paris. No? It's not going to happen, but maybe another 6 months, stabilize, and then you move. I don't know. I'm hopeful. I'm very hopeful. Anyway, I'm sorry I have to cut off. I have to go. But Pak Wildan, thank you, Pak Dikan. My friends, Jogja is my family. Inshallah, I will retire in Jogja. I will retire there, inshallah. Kalau Singapore tak boleh retire, mampus kita kat sana. Too expensive. And no gudeg, no nasi kucing, no tengkleng. Okay, no way. No Gunung Merapi, no Parangtritis. So I need to go to Jogja. No kuburan sini, hancur semua. So I need to go to makam. Okay. But thank you very much for the opportunity. God bless you. There are no answers, but we just hope to talk more and more. Then we in the quest for better answers for tomorrow. That's the way to go forward. Ini teman-teman saya, I salute. God bless you. Ya, terima kasih banyak Pak Wilfer ya. Thank you. Ya, terima kasih banyak Pak Wilfer atas sharing ilmunya. Ya, insya Allah kita kontak-kontak lagi. Yes Pak, yes Pak. Thank you. Sorry I have to go, but I catch up with you all soon. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wilfer, dan alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Acara kita lancar hari ini, dan diskusi kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara, sebagai
moderator dalam acara ini. Bila ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bill untuk diskusi kita yang luar biasa ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sampai jumpa Sampai jumpa di Jogja. Bye bye. Sampai Jogja. Okay, Pak. You take care. I see you all soon. Bye bye. Yeah. Bye. Okay, bye. Thank you. Bye bye. Bye bye.